Saat hendak duduk, ia kembali dilarang duduk oleh sang pimpinan pondok pesantren. Kejadian tersebut disaksikan seorang perwira kepolisian berseragam lengkap yang hanya diam ketika aparat dimarahi. Saat ditanya asalnya dari mana, anggota berpakaian preman itu mengaku dari Bandung. Ia datang bersama dua rekannya yang lain, namun dua rekannya tidak terekam kamera. Mendengar itu, Panji Gumilang langsung marah menanyakan apa urusan anggota tersebut di daerah Indramayu yang menurutnya bukan daerah tugas aparat itu. Netizen yang melihat kejadian tersebut pun merasa tidak terima karena aparat diperlakukan seolah tidak ada harga dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama, channel yang menghadirkan debat-debat lintas agama yang keren, cadas, dan mengedukasi. Di kesempatan kali ini ya, kita akan mengabarkan tentang viralnya para pendemo Ponpes Al Zaitun ya, yang disambut oleh pasukan Panji Gumilang. Jadi kita ketahui, sekarang lagi heboh ya, Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga mengajarkan ajaran sesat. Jadi beritanya sudah sangat heboh bahwa Panji Gumilang ini dicurigai mengajarkan ajaran sesat, sehingga banyak warga yang resah. Dan ya, orang-orang atau warga-warga di Indramayu ini melakukan demo kepada Ponpes Al Zaitun. Tetapi yang paling ngakak ya teman-teman, yang paling ngakak adalah bagaimana Ponpes Al Zaitun ini bereaksi. Jadi Ponpes Al Zaitun ini melakukan aksi tandingan ya, dengan menyiapkan pasukan ya, kalau saya bilang ini pasukan berjumlah ribuan orang untuk menyambut masa pendemo. Jadi Panji Gumilang menggerakkan ribuan orang termasuk santri, wali santri, pekerja-pekerjanya untuk menyambut demo ya dari warga Indramayu dan sekitarnya. Jadi memang luar biasa ini ya, Panji Gumilang. Saya bilang, wah luar biasa. Ini baru pertama saya melihat ya, ada pondok pesantren yang sedang didemo, terus menyiapkan masa tandingan, bahkan jumlahnya itu nggak tanggung-tanggung. Ya, jumlahnya ini nggak tanggung-tanggung teman-teman. Ribuan orang, bahkan konon ya dikatakan akan naik terus sampai 10.000. Panji Gumilang siap mendatangkan 10.000 orang untuk mengamankan Ponpes Al Zaitun. Bahkan ya, dari forum Indramayu Menggugat yang melakukan demo ya. Jadi yang demo ini kan mengatasnamakan forum Indramayu Menggugat, FIM. Mereka aja jumlahnya nggak sampai 10.000. Yang demo nggak nyampe 10.000, sedangkan yang mengamankan itu lebih ya, lebih daripada yang demo. Sedangkan polisi juga berjumlah 1.200 orang. 1.200 personel digerakkan untuk mengamankan demonstrasi ini. Dan yang lebih ngakak adalah bagaimana Panji Gumilang itu memarahi personil polisi ya. Jadi juga lagi viral bagaimana Panji Gumilang itu memarahi personel polisi yang datang ke sana. Jadi ini adalah satu hal yang saya rasa nggak pantas lah. Jangan istilahnya mentang-mentang kamu ini adalah seorang pemimpin ponpes besar, kamu ini adalah seorang tokoh masyarakat, kamu ini kaya raya, sehingga bisa sesuka hati memarahi orang lain, bahkan ya merendahkan orang lain. Ini nggak boleh. Orang itu kalau makin tinggi derajatnya, harusnya makin rendah diri. Harusnya makin sadar ya bahwa apa yang kita miliki sekarang ini titipan. Ya, ini amanah dari Allah. Semua itu adalah titipan gitu. Jadi nggak pantas kalau malah kita sombong. Malah kita itu merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Nggak boleh ya. Oke, jadi kita akan lihat dulu bagaimana ya demonstrasi dan juga masa tandingan yang dihadirkan oleh Panji Gumilang. Ya, kita saksikan dulu videonya.
Sound itu banyak tuh. Assalamualaikum Merdeka. Ini situasi terkini gate utara Mahat Al Zaitun yang sudah dilakukan pengamanan oleh polisian Dalmas, polisian Polres Indramayu. Sekarang tengah dipasang barikade kawat berduri. Seperti kita lihat, ini barikade kawat berduri yang dipasang oleh Dalmas Polres Indramayu. Sekian, ikuti terus laporan update-nya.
Nyanyi bersama. Bangun tepuk tangan terus ya. Apa di tepuk tangan? Rambut semua. Tepuk tangan. الخبير الحليم العظيم الغفور الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر. Kami satu pagar. Nah, inilah teritori aset bangsa dan negara. Mana? Terus penuhi sini. Penuh. Ayo cepat. Pak polisi jangan takut. Kami bukan anarkis. Beri jalan kami supaya tahu kami mau potret mereka dan kami laporkan ke polisi. Supaya kami tahu. Pak polisi jangan mengamankan kami sudah aman. Amankan mereka. Amankan mereka. Di sini aman. Orang baik-baik di sini. Pancasilais, nasionalis. Jangan Pak polisi khawatir pada kami. Ya, mayor. Kami nasionalis, kami Pancasilais, ini aset negara. Kita sudah betul, kami percaya. Percaya. Kami bukan mau mengamankan, kami mau nengok mereka siapa. Saya potret. Betul, aman. Tapi kasih kesempatan kami sudah kirim surat. Ini tidak akan ada apa-apa. Jaminan. Panji Gumilang menjamin tidak akan ada apa-apa. Hanya motret. Tidak itu saja. Ini jaminan. Umur saya sudah lebih daripada 3/4 abad. Menjamin tidak ada yang anarkis. Oke? Salaman. Hidup polisi. Hidup. Aset negara ini. Siap. Jangan keluar dari sini. Siap. Mundur jangan, maju jangan. Siap. Siap. Kami punya batas teritori. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Terus juga kita akan hadirkan bagaimana perwira polisi itu diam saja saat anggotanya itu dimaki-maki oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang ya. Sampai kesannya itu sampai dibilang, wah ini macam nggak ada harga diri. Macam nggak ada harga dirinya dimarah-marahin seperti itu. Luar biasa sekali memang Panji Gumilang ini ya. Oke, kita putarkan dulu videonya. Sebuah video yang memperlihatkan pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memaki-maki anggota penegak hukum berpakaian preman lagi ramai di sosial media. Para anggota yang diketahui berjumlah 3 orang itu berada dalam lingkungan pondok pesantren saat terjadinya aksi unjuk rasa kemarin.
Panji Gumilang yang terlihat mengenakan peci dan kacamata hitam itu tampak marah-marah meminta surat tugas si anggota. Namun saat anggota berbaju hitam itu mengeluarkan kartu pengenal, Panji justru menolak. Pimpinan pondok pesantren itu juga dengan nada emosi melarang anggota merokok dan serta-merta rokok tersebut langsung dimatikan. Saat hendak duduk, ia kembali dilarang duduk oleh sang pimpinan pondok pesantren. Kejadian tersebut disaksikan seorang perwira kepolisian berseragam lengkap yang hanya diam ketika aparat dimarahi. Saat ditanya asalnya dari mana, anggota berpakaian preman itu mengaku dari Bandung. Ia datang bersama 2 rekannya yang lain, namun 2 rekannya tidak terekam kamera. Mendengar itu, Panji Gumilang langsung marah menanyakan apa urusan anggota tersebut di daerah Indramayu yang menurutnya bukan daerah tugas aparat itu. Netizen yang melihat kejadian tersebut pun merasa tidak terima karena aparat diperlakukan seolah tidak ada harga dirinya. Mereka ramai-ramai men-tag nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk turun tangan menangani masalah itu. Kamu mau mengintervensi? Hati-hati, potret. Siap deh. Infiltran masuk. Siap. Mana surat tugas? Mana surat tugas? Surat tugas. Bukan kartu pengenal. Surat tugas kamu ditugas. Mana? Kalau nggak ada pulang. Polisi tangani. Ini macam-macam. Berdiri. Boleh, mau saudara siapa? Lagi, jangan main-main. Kamu anggap pesantren macam-macam gitu. Kasih tahu kalau tidak infiltrasi. Punya hak juga untuk hidup pesantren itu. Jangan kamu masuk sembarangan. Apalagi kamu bukan wilayah Indramayu. Bawa apa nggak bawa? Polisi saja yang komandan di sini bawa surat tugas. Kamu yang begini-begini. Itu kan dari Jawa Barat mana? Apa urusanmu kota Bandung masuk Indramayu? Ini sudah ada. Indramayu sudah ada. Apa urusanmu? Infiltrasi. Jaga. Iya teman-teman sudah saksikan ya. Jadi memang, saya sebenarnya cukup miris ya melihat hal ini. Bahkan ya, selain menyiapkan pasukan untuk menghalangi, Panji Gumilang juga mengeluarkan ya, menghadirkan pasukan anjing herder. Bayangkan, tidak hanya kawat berduri, tetapi Panji Gumilang menghadirkan pasukan anjing herder milik Ponpes Al Zaitun untuk menghalau massa jika mereka berusaha masuk ke dalam pesantren ya. Jadi kalau masyarakat ya yang berdemo yaitu Forum Indramayu Menggugat ini berani masuk ke lahan Ponpes Al Zaitun, maka mereka akan menyuruh ya, mereka akan memerintahkan anjing herder yang terlatih untuk mengamankan dan menyerang massa pendemo. Terus dia bilang polisi harusnya berjaga saja di luar, amankan saja yang hari ini mau mendemo, ujar Syekh Panji Gumilang. Panji Gumilang menyebut pihaknya aman dengan keamanan yang mereka miliki. Saking kuatnya pertahanan Panji Gumilang, massa pendemo tertahan di depan gerbang. Massa hanya saling dorong dengan polisi yang berjaga dan massa tandingan yang disiapkan Panji Gumilang. Dilansir dari Tribun Jabar.ai, terjadi aksi dorong-mendorong sebanyak 2 kali, hingga akhirnya massa berhasil ditenangkan oleh Kapolres Indramayu. Kapolres Indramayu meminta massa tenang dan tidak anarkis sesuai dengan janji mereka yang akan melakukan aksi sesuai aturan yang berlaku ya. Jadi ini luar biasa sekali Panji Gumilang. Ini benar-benar benteng ya kalau saya bilang. Al Zaitun ini ibaratnya sebuah benteng yang kokoh karena dia punya pasukan sendiri, punya anjing pengaman juga
Ya, saya nggak tahu apakah di dalam ada yang lain lagi gitu kan. Mana tahu nanti ada motor tank, ada senjata, ada rudal, ada yang lain ya. Kita kan nggak tahu gitu. Mana tahu Panji Gumilang juga sudah mengamankan dengan senjata-senjata dan hal-hal lainnya gitu. Jadi ini memang kalau saya bilang ini adalah sebuah benteng, ya, sebuah benteng pertahanan. Terus dari MUI sendiri sudah meminta ya agar mereka dipersilakan, agar mereka diterima untuk datang ke Ponpes Al Zaitun untuk memeriksa apa benar ada pengajaran sesat, ya, ada pengajaran yang nggak benar di Ponpes tersebut. Tetapi Panji Gumilang menolak, ya. Jadi Panji Gumilang menolak didatangi oleh MUI, ya, entah apa sebabnya. Tetapi sampai sekarang mereka belum menerima, belum mau menerima kehadiran MUI ke sana. Nah ini yang kita masih tunggu ya. Kalau memang nggak diterima, apa langkah MUI gitu kan? Apa langkah pemerintah? Kalau memang Ponpes Al Zaitun ini nggak mau untuk diperiksa, nggak mau untuk dicek apakah mereka masih mengajar sesuai dengan aturan atau sudah mengajarkan ajaran sesat. Nah ini yang masih diperhatikan ya, harus kita pantau. Ya, jangan nanti menguap begitu saja, jangan berita ini hilang begitu saja. Udah selesai, nggak ada lagi demo, nggak ada lagi masukan, nggak ada lagi orang yang peduli dengan Al Zaitun. Nah, takutnya kalau kita sudah nggak peduli, maka ajaran-ajaran kalau yang nggak sesuai ini akan terus makin berkembang dan makin banyak orang yang disesatkan. Kalau memang ada ajaran sesat kan gitu. Kalau memang ada ajaran yang menyimpang, maka makin banyak orang-orang yang menyimpang dan makin banyak korbannya. Nah, untuk itu kita nggak boleh lengah, untuk itu kita nggak boleh berhenti bersuara. Ya, jangan berhenti bersuara. Terus juga ada orang bodoh ya, kemarin saya lihat ada orang bodoh yang kasih pendapat gini, kenapa Al Zaitun di demo? Sedangkan kami, ya dia bilang, kami ini artinya mereka orang Kristen, itu saat saksi Yehova saja tidak di demo. Dia bilang saksi Yehova kami nggak demo, kenapa kalian demo Al Zaitun? Nah, inilah saya bilang orang bodoh. Ya, orang bodoh mengeluarkan statement bodoh, dan pendengarnya yang mengiyakan juga orang bodoh. Ya, jadi yang ngomong goblok bodoh, yang dengarkan bodoh, yang oke kan juga bodoh ini. Saya bingung gitu. Masa menyamakan hal-hal yang nggak sesuai, nggak apple to apple. Yang pertama di Islam kita memang harus lurus, nggak ada toleransi untuk hal-hal yang nggak benar. Kalau agama lain, misalnya mereka mau bertoleransi dengan hal-hal yang nggak benar. Contohnya sekarang LGBT yang lagi marak ini kan dibiarkan. Ya itu urusan mereka. Itu urusan mereka, kami nggak peduli. Kami Islam membereskan internal kami. Kalau kalian nggak mau bereskan internal kalian, itu urusan kalian. Ini ibaratnya gini, ada orang tua, ya tetangga kita, tiba-tiba komplain sama kita. Kamu kok didik anak kamu tegas, keras. Saya aja, anak saya biarkan. Anak saya mau jadi penjahat, mau jadi maling, saya biarkan. Ini kan lucu gitu. Kami mendidik internal kami membereskan masalah internal kami, kok orang luar yang sewot gitu. Kalau Anda nggak mau didik orang Anda, itu urusan Anda. Saksi Yehova, dulu itu memang banyak orang Kristen yang menentang, tetapi ya cuman dari mulut. Memang tidak ada aksi nyata, tidak ada istilahnya yang benar-benar frontal. Ya kalau kita lihat ya, mohon maaf kalau salah, tapi bisa kalian cek, memang tidak ada yang istilahnya frontal gitu, misalnya demo atau melakukan protes keras, nggak ada. Jadi waktu saat awal kemunculan Saksi Yehova dibiarkan. Dan sekarang Saksi Yehova adalah salah satu aliran Kristen yang diakui oleh negara. Silakan dicek. Ya, kalian bisa lihat tempat ibadahnya, yaitu Balai Keselamatan ya kalau nggak salah, itu berdiri banyak sekali. Hampir di seluruh kota besar di Indonesia ada. Ya, Balai Keselamatan punyanya Saksi Yehova itu semua di semua kota sudah ada. Kota besar ya, itu sudah ada. Dan itu sudah resmi diakui oleh negara, izinnya ada. Jadi kalau kalian sekarang mau komplain ya nggak bisa, karena dia sudah resmi. Ini ibaratnya anak kamu sudah jadi penjahat, ya kalau kamu anggap dia sesat, anggap dia nggak benar, anak kamu sudah besar, udah jadi penjahat, terus sekarang kamu baru mau komplain. Ya silakan kalau kamu mau komplain, itu urusan kamu. Tapi dia sudah jadi orang mandiri, dia sudah bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dia sudah orang yang diakui masyarakat. Kalau orang Kristen sekarang mau komplain, silakan, itu urusan kalian. Ngapain kalian ya permasalahkan kalau Islam harus seperti kalian? Ya enggak, itu kan urusan kami.
Kalau kalian dulu nggak mau komplain, urusan kalian. Kalau sekarang kalian mau komplain juga silakan. Tapi setahu saya udah nggak bisa. Udah telat. Ya. Sudah telat kalau orang-orang mau komplain saksi Yehova karena mereka sudah resmi. Saat mereka belum resmi nggak kalian komplain, siapa suruh? Ya, saat belum resmi kalian nggak komplain, salah kalian lah. Kok malah nyalakan umat muslim? Ya, jangan sama-samakan. Ini kan konyol. Jadi itu pernyataan bodoh lah saya bilang ya. Dan hanya orang bodoh yang bisa mengeluarkan pernyataan bodoh. Oke, mungkin itu saja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini, karena channel ini akan kita pakai sebagai channel backup dan juga channel pemberitaan debat ya. Jadi bagi teman-teman pecinta dunia debat lintas agama, jangan lupa di-subscribe, didukung, di-share. Ya, kalau bisa teman-teman yang lain juga ikut mendukung channel ini. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.